Ibu izin mungkin bisa dijelasin terkait penitipan hewan selama Lebaran di RSHJ ini seperti apa sih Bu? Bisa dijelasin? Kalau menjelang Lebaran ini penitipan hewan di sini memang meningkat banyak, terutama hewan kucing, tapi anjing juga banyak, anjing besar. Ya, mungkin mulai dari kapan ini penitipannya dibuka untuk masyarakat yang ingin menitipkan hewan selama Lebaran itu Bu? Oh, iya. Di kita ini rumah sakit hewan, penitipan hewan itu sebenarnya nggak tergantung Lebaran, Natal atau Tahun Baru. Setiap hari ada hewan yang dititipkan. Cuman memang untuk masalah penitipan hewan menjelang hari-hari raya, Tahun Baru, Natal, Lebaran itu meningkat. Jadi kita buka memang setiap hari. Cuman biasanya itu menjelang Lebaran ini 2 minggu sampai 3 hari sebelum Lebaran itu banyak sekali yang titip. Nanti kira seminggu 2 minggu setelah Lebaran baru mereka ambil hewan mereka. Setelah mereka mungkin dari luar kota, mereka ambil ke sini. Nah itu hewannya apa aja Bu yang dititipin Bu? Yang dititipin kebanyakan kucing dan anjing, dan memang kita hanya terima kucing dan anjing. Ya, dengan persyaratan ya bebas kutu, bebas cacing, dan sudah divaksin. Itu gunanya untuk supaya hewan yang dititipkan tidak menularkan penyakit ke hewan yang lain. Nah kalau untuk saat ini jumlah yang sudah menitipkan peliharaannya gitu ya, kucing dan anjing ini sudah berapa Bu? Sudah sekitar 30 lebih ya. Kalau kucing 30 sampai 50. Tapi kalau anjing ini baru sekitar 20-an. Tapi itu 20 juga bukan saat ini, karena mereka nanti minta jemputnya H-3. Kita dijemput dari RSHJ itu lewat pack taksi H-3 dari Lebaran. Tapi kami sudah siapkan kandang-kandangnya karena mereka sudah booking. Nah untuk syarat-syarat bagi masyarakat yang ingin menitipkan hewan peliharaannya gitu ya selama Lebaran ini itu seperti apa Bu syarat-syaratnya Bu? Syarat-syaratnya sesuai SOP kami ya. Tidak boleh cacingan, kami akan periksa cacing. Kalau ada cacingan kita kasih obat cacing. Dan kedua, tidak boleh berkutu. Kalau berkutu kita harus minta persediaan dari pemilik untuk memasukkan bukan ke hotel, ke ruang kutu, perawatan kutu. Dan beberapa persyaratan itu kalau sudah dipenuhi, tidak berkutu, tidak cacingan, dan sudah ada vaksin, buku vaksin, itu kita bisa masuk. Memang persyaratan kita cukup ketat karena kita tidak mau menularkan hewan lain yang menginap di pet hotel kami. Nah itu pendaftarannya apakah lewat online atau langsung datang? Langsung datang. Karena kalau lewat online udah pengalaman ya Pak ya. Nanti booking nggak taunya nggak nongol. Nanti kita hubungin nggak bisa. Jadi kan kasihan orang yang lain yang datang, kita udah siapkan untuk ini, ternyata dia juga ngebatalin dan bilang mereka nggak dapet tempat. Jadi kita langsung datang ke rumah sakit hewan, atau by telepon tapi harus langsung datang, mau datang sekian gitu, baru kalau datang baru kita masukin ke ini kandang. Oke, nah dari rumah sakit Berdiri ini Bu paling banyak itu berapa sih Bu hewan yang diterima gitu selama masyarakat yang menitipkan hewan selama momen Lebaran ini gitu, paling banyak jumlahnya berapa itu? Kalau sekarang menurun ya, karena sudah banyak klinik-klinik yang punya juga pet hotel, dan bahkan ada usaha yang khusus pet hotel. Jadi kita nggak banyak, paling 30-50 gitu. Itu udah standar, dan saya pikir lebih dari itu juga kami tidak bisa menangani gitu. Karena kan keterbatasan petugas juga ya, banyak yang cuti juga, jadi kita memang membatasi segitu. Paling banyak kalau tahun-tahun sebelumnya berapa tuh Bu? Bisa sampai 60-70 kalau kucing, anjing juga bisa di atas 20. Cuman memang kita memang ada standarnya. Kalau anjing kita cuma terima 20 sampai 30, kalau kucing 50. Lebih dari itu dari dulu kita nggak mau terima. Takut nggak tertangani gitu. Ya. Berarti artinya hewan yang dititipkan ini hanya anjing dan kucing saja Bu ya, tidak menerima hewan lain ya Bu ya? Tidak.
Hmm. Misalnya dalam perawat jalan kita menerima orang lain, tapi kalau pet hotel kita nggak terima. Nah, ada treatment atau penanganan khusus nggak sih Bu untuk menangani anjing dan kucing ini gitu? Untuk pet hotel, Iya. ya pagi kita kan seperti biasa jam 7 tuh ada pemeriksaan pengobatan, jadi mereka juga diperiksa. Gitu. Mungkin ada yang diare karena nggak cukup makanan, nggak cocok makanan, ya makanan rumah beda sama makanan di sini. Nah, nanti sekitar jam 8 dibawa jalan kalau yang anjing ke tempat di depan ada kita taman bermain anjing, itu dibawa satu-satu gantian. Nanti sore jam 4 kita kasih makan lagi, jam 8 harus makan, kita kasih makan lagi sore jam 4 dan dibawa jalan lagi setelah makan. Itu aja sih. Nah, jumlah dokter yang menangani untuk peliharaan yang dititipkan di sini tuh ada berapa jumlah dokternya Bu? Sampai saat ini 12 ya, 12 dokter. Jadi yang menangani pet hotel sama yang menangani perawatan ya sama, kan kita pengobatan sama muter. Dari mulai yang sakit, dari yang sehat sampai yang sakit, nah itu mulainya dari yang sehat dulu. Jadi tiap jam 7 kalau malam pengobatan, pemeriksaan juga untuk pet hotel. Jadi terus jam 7 malam 7 malam kita untuk pengobatan sore, jam 7 pagi untuk pengobatan pagi. Seperti itu. Oke. Nah Bu, terakhir mungkin bisa dijelaskan biar masyarakat tahu ya gambaran terkait pet hotel yang ada di RSAJ ini seperti apa? Maksudnya apakah terdiri dari beberapa ruangan, apa seperti apa gitu? Kita berupa kandang. Jadi kandang di ruangan ada beberapa kandang dan di